Pertama, saya akan menjelaskan biografi Ibnu Tufail. Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Taufil Al-Kisi atau biasa dikenal Ibnu Tufail bersandar kepada nama kakeknya. Lahir di Guandik 506 Hijriah atau 1110 Hijriah di masa pemerintah Abu Yusuf Al-Mansur dari dinasti Muwahhidun. Beliau juga terkenal di kalangan barat dengan sebutan Abu Basar. Ibnu Tufail pernah menempuh pendidikan ilmu kedokteran dan filsafat di Selvi dan Cordoba. Beliau juga menimba ilmu dengan berguru kepada seorang ilmuwan besar yang menguasai berbagai keahlian bernama Ibnu Bajjah ketika dewasa. Dengan bimbingan yang diperoleh Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail berkembang menjadi imam besar. Beliau menjadi seorang penulis, filsuf, novelis, ahli agama, dan dokter. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu pendidikan dan ilmu hukum, serta terkenal sebagai filsuf muslim sekaligus politikus ulung paling penting nomor 2 setelah Ibnu Bajjah di barat. Karir Ibnu Tufail. Pada awal karirnya, beliau merupakan seorang ahli dalam bidang kedokteran dan kemudian menjadi seorang dokter ternama. Kemasyhuran beliau tersebut membuat Ibnu Tufail dikenal oleh orang-orang pemerintah hingga diangkat oleh Gubernur Granada sebagai sekretaris. Setelah itu, beliau dipindahkan tugas untuk menjadi sekretaris pribadi Gubernur Quetta. Keterangan beliau ini sebagai khalifah dari dinasti Muhammadun yang bernama Abu Yakub Yusuf Al-Mansur, dan kemudian mengangkat beliau menjadi dokter pribadi khalifah mulai tahun 558 sampai tahun 580 Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang filsuf yang sangat mencintai buku. Ibnu Tufail dikabarkan pernah membangun perpustakaan yang besar dan lengkap berisi ribuan buku. Lewat pembacaan informasi inilah yang membuat Al-Biturji menyebut Ibnu Tufail sebagai ahli kadi atau hakim yang bijak dalam banyak hal. Ibnu Tufail pula yang memperkenalkan Ibnu Rashid muda kepala sultan dan mengajarkan sebagai penggantinya saat beristirahat pada 1182. Karya Ibnu Tufail. Karya yang dihasil oleh Ibnu Tufail diketahui tidak banyak jumlahnya, namun ada satu atau dua karya yang masih sampai kepada kita. Salah satunya adalah sebuah novel filsafat yang terkenal berjudul Hai bin Yaksa, yang menjadi satu dari sekian di antara buku-buku yang paling cemerlang pada abad-abad pertengahan. Karya fenomena yang berbau filosofis mistis ini bercerita mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan, dan pergerakan itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Meskipun karya-karya utama Ibnu Tufail seperti halnya Ibnu Sina adalah memadukan Yunani dengan kearifan timur hingga menjadi pandangan modern tentang dunia, sebagaimana juga menjadi keprihatinan Ibnu Hajar, namun demikian Ibnu Tufail bergerak lebih jauh. Dalam buku tersebut, Ibnu Tufail berusaha membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebiasaan rasional dan mistis melalui kisah fiktif, yang di dalam karya ini terdapat satu kisah analogi tentang lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau yang tanpa hubungan dengan manusia lainnya. Dalam karya ini, Ibnu Tufail menampilkan sebuah novel alegoris yang mengisahkan seorang bayi yang terdampar di hutan dan dirawat oleh seekor rusa sampai bayi itu dewasa. Ibnu Tufail menurut astronom Al-Biturji serta Ibnu Rushd dalam komentarnya terhadap Aristoteles Metaphysics juga mempunyai banyak gagasan orisinal di bidang astronomi, dan gagasan itu ternyata banyak memberi pergerakan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Al-Biturji untuk menyangga dan sekaligus menghentikan kekeliruan teori Ptolemoios, lingkaran-lingkaran Epictetus dan Extremitas. Menurut Ibnu Khatib, Ibnu Tufail juga menulis 2 buah naskah tentang ilmu kedokteran yang banyak hubungannya dengan karya medis. Ibnu Rushd, Ilmi Al-Kulliyat, ada juga buku tentang kedokteran yang dapat dikatakan merupakan karya Ibnu Tufail yang setidaknya ditulis oleh 2 orang muridnya dan dipersembahkan kepada Ibnu Tufail, yaitu Al-Biturji yang mengarang kitab Al-Hay'ah, dan karya Ibnu Rushd yang berjudul Fi Al-Bughah Al-Musmunah Sah Al-Khair Al-Musmunah. Akhir hayatnya pada tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi, Ibnu Tufail berhubung usianya yang telah lanjut, akhirnya digantikan kedudukannya oleh Ibnu Rushd sebagai dokter pribadi sang khalifah. Ibnu Tufail meninggal dunia pada tahun 581 Hijriah atau 1185 sampai 1186 Masehi di Maroko. Sang Sultan Khalifah sendiri menyempatkan diri menghadiri upacara pemakamannya.